bukan sekadar janji. Satu pernyataan John Herdman ini bisa mengubah wajah timnas Indonesia selamanya. Komitmen John Herdman sejak awal memimpin tim nasional Indonesia langsung mengirimkan pesan yang sangat tegas kepada publik. Ia ingin memutus semua asumsi lama tentang masuknya pemain ke skuad Garuda karena faktor non-teknis. Dalam pandangannya, tim nasional adalah ruang sakral yang hanya boleh diisi oleh pemain dengan kualitas murni dan kesesuaian taktik, bukan oleh kedekatan, tekanan publik, atau kepentingan lain di luar lapangan. Pernyataan itu bukan sekadar janji normatif. Herdman memahami betul bahwa ekspektasi terhadap tim nasional Indonesia kini berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun lalu. Publik tidak lagi puas dengan proses, melainkan menuntut hasil nyata dan konsistensi. Oleh karena itu, seleksi pemain harus benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dalam filosofi kepelatihannya, Herdman menempatkan kompetisi internal sebagai fondasi utama. Setiap pemain, baik lokal maupun diaspora, harus bersaing dalam level yang sama. Tidak ada jalur istimewa, tidak ada jaminan tempat, dan tidak ada status kebal kritik. Siapapun yang tampil paling siap, dialah yang akan bermain. Meski begitu, Herdman juga realistis melihat peta kekuatan sepak bola Asia saat ini. Ia menyadari bahwa untuk melompat ke level yang lebih tinggi, Indonesia membutuhkan suntikan kualitas dari pemain-pemain yang telah terbiasa bermain di lingkungan kompetitif Eropa. Disinilah program naturalisasi tetap menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Bagi Herdman, pemain keturunan bukan solusi instan, melainkan akselerator standar. Mereka membawa pengalaman, tempo permainan, dan mentalitas profesional yang dapat menular kepada pemain lokal. Kehadiran mereka bukan untuk menyingkirkan talenta dalam negeri, tetapi untuk mendorong semua pemain naik ke level yang sama. Sinyal ini langsung membuka kembali diskusi lama tentang satu nama yang terus menggelitik imajinasi publik sepak bola Indonesia, Crescencio Summerville. Winger lincah yang kini berkiprah di level tertinggi Eropa itu dinilai sebagai potensi terbesar yang bisa mengubah wajah tim nasional secara drastis jika suatu hari bersedia membela Garuda. Nama Summerville tidak muncul tanpa alasan. Performanya di kompetisi Eropa menunjukkan kualitas yang berada di atas rata-rata pemain Asia Tenggara. Kecepatan, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta ketajaman di sepertiga akhir lapangan menjadikannya tipe pemain pembeda, sesuatu yang masih sangat langka di tim nasional Indonesia. Kehadiran John Herdman memberi dimensi baru pada peluang tersebut. Tidak seperti pendekatan emosional yang mengandalkan narasi darah dan kebanggaan semata, Herdman membawa tawaran yang lebih rasional. Ia menawarkan proyek, struktur, dan visi jangka panjang yang dapat diterima oleh pemain dengan latar belakang profesional Eropa. Dalam pandangan Herdman, Indonesia harus diposisikan sebagai tim yang sedang naik kelas, bukan sekadar peserta turnamen. Ia ingin membangun citra tim nasional sebagai proyek ambisius yang serius, dengan target jelas dan metode kerja yang modern. Inilah yang bisa menjadi daya tarik utama bagi pemain seperti Summerville. Secara teknis, kebutuhan tim nasional terhadap pemain dengan profil Summerville sangat nyata. Selama ini, salah satu kendala terbesar Indonesia adalah kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan. Permainan cenderung buntu ketika menghadapi tim yang bermain disiplin dan menunggu. Summerville menawarkan solusi langsung untuk masalah itu. Kemampuannya menciptakan peluang dari situasi sempit, menusuk dari sisi sayap, dan melepaskan tembakan akurat dari berbagai sudut, menjadikannya tipe pemain pembeda. Sesuatu yang masih sangat langka di tim nasional Indonesia. Namun tantangan terbesar justru berada di luar lapangan. Summerville masih berada dalam radar tim nasional Belanda. Selama pintu itu belum sepenuhnya tertutup, Indonesia harus bersaing dengan mimpi besar yang sudah lama tertanam dalam kariernya. Keputusan untuk membela Indonesia bukan sekadar urusan administratif. Itu adalah pilihan karier dan identitas yang membawa konsekuensi jangka panjang.
Disinilah peran PSSI dan pelatih menjadi sangat krusial dalam menyusun proposal yang masuk akal dan profesional. Proposal tersebut harus menjawab pertanyaan paling mendasar bagi pemain sekelas Summerville. Apa visi tim nasional ini 5 tahun ke depan? Seberapa serius federasi mendukung pengembangan pemain? Dan sejauh mana tim ini bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia? Di saat yang sama, dinamika pemain diaspora lain juga terus bergerak. Nama Ivar Jenner menjadi sorotan tersendiri dengan munculnya kabar ketertarikan dari Venezia FC. Klub Serie B Italia itu dikenal memiliki rekam jejak positif dalam mengelola pemain muda dan memberi mereka ruang berkembang. Situasi kontrak Ivar Jenner yang mendekati akhir bersama Jong FC Utrecht membuka peluang besar untuk transfer. Ia telah menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru, terutama di level tim senior yang bisa memberinya menit bermain lebih konsisten. Venezia dinilai sebagai destinasi yang realistis. Kompetisi Serie B terkenal keras dan taktis, sangat cocok untuk mengasah mental serta kedewasaan bermain. Selain itu, kehadiran pemain timnas Indonesia lain di klub tersebut bisa mempermudah proses adaptasi. Meski begitu, jalan menuju Italia tidak sepenuhnya mulus. Minat dari klub lain, termasuk dari dalam negeri, membuat persaingan semakin terbuka. Ivar Jenner harus menimbang dengan cermat mana pilihan terbaik bagi perkembangan kariernya, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Belum adanya konfirmasi resmi membuat semua kabar ini tetap berada di wilayah spekulasi. Namun, indikator-indikator yang ada menunjukkan bahwa peluang kepindahan itu cukup nyata dan patut diikuti dengan serius oleh publik sepak bola nasional. Dampak dari semua dinamika ini ternyata tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Media asing, khususnya dari kawasan Asia Tenggara, mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Salah satunya datang dari Thailand melalui editorial Tirat Sport. Media tersebut secara terbuka mengakui kekhawatiran mereka terhadap arah pembangunan tim nasional Indonesia. Nama Summerville disebut sebagai senario terburuk yang sulit mereka bayangkan jika benar-benar terwujud. Menurut analisis mereka, kehadiran pemain yang aktif bermain di Liga Inggris akan menggeser peta kekuatan kawasan secara signifikan. Indonesia tidak lagi sekadar pesaing, tetapi bisa menjadi standar baru yang sulit dikejar. Mereka menilai bahwa lini sayap Indonesia yang sudah mengalami peningkatan akan mencapai level yang benar-benar berbeda dengan tambahan pemain seperti Summerville. Kombinasi kecepatan, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta ketajaman di sepertiga akhir lapangan menjadikannya tipe pemain pembeda, sesuatu yang masih sangat langka di tim nasional Indonesia. Bagi Thailand dan Vietnam yang selama ini mendominasi kawasan, potensi ini dianggap sebagai ancaman nyata terhadap hegemoni mereka. Indonesia diproyeksikan bukan hanya unggul di ASEAN, tetapi juga siap bersaing di level Asia yang lebih luas. Di tengah semua dinamika ini, figur-figur di balik layar federasi turut memainkan peran penting. Ratu Tisha misalnya menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sosok pelatih kepala yang memiliki reputasi internasional. Menurutnya, pemain diaspora yang sudah mapan di Eropa membutuhkan jaminan bahwa mereka akan dilatih oleh sosok yang kredibel dan dihormati. Nama besar pelatih menjadi simbol keseriusan dan profesionalisme sebuah proyek. Pelatih dengan rekam jejak kuat akan meningkatkan kepercayaan diri pemain untuk mengambil keputusan besar. Mereka tidak hanya melihat lambang di dada, tetapi juga siapa yang memimpin dari pinggir lapangan. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Yunus Nusi yang memproyeksikan lonjakan signifikan dalam program naturalisasi di tahun-tahun mendatang. PSSI disebut telah menyiapkan peta jalan yang lebih agresif dan terstruktur. Fokus ke depan bukan hanya menambah jumlah pemain, tetapi memastikan kedalaman skuad di setiap posisi. Persaingan internal yang sehat diharapkan mampu menjaga konsistensi performa tim dalam jangka panjang. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia kini berada pada fase yang jauh lebih matang. Tidak lagi sporadis, tetapi berbasis perencanaan dan visi jangka panjang.
Munculnya nama-nama baru dari Eropa dengan garis keturunan Indonesia menjadi bukti bahwa jaringan diaspora semakin terbuka. Hamdan Hamadan bergerak cepat untuk memastikan peluang ini tidak terlewat. Pendekatan personal dan profesional menjadi kunci. Verifikasi data, komunikasi dengan keluarga, serta pembicaraan tentang visi tim nasional dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Semua usaha ini bermuara pada satu tujuan besar, membangun tim nasional Indonesia yang kuat, disegani, dan mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi. Kini harapan itu tidak lagi terdengar seperti mimpi kosong. Dengan fondasi yang semakin solid, kepemimpinan yang jelas, dan visi yang terarah, Garuda perlahan mengepakkan sayapnya menuju panggung yang lebih tinggi.